Kita sering bahas cara cabai lebat dan panen berlimpah, tetapi kita sering mengabaikan satu cara ini, satu cara yang sering terlupakan, yaitu pemangkasan atau pembuangan tunas air. Nah, apa sih manfaatnya pemangkasan? Dalam kita memperoleh tanaman cabai yang subur dan lebat itu perlu perawatan khusus, perlu pupuk yang terbaik, dan perlu kita mengetahui musim-musim yang tepat dalam bertani cabai. Nah, di sini saya ingin mengobrol sedikit tentang manfaat perontokan daun atau pemangkasan. Nah, biasanya pemangkasan ini dilakukan 2 kali khusus untuk yang sudah kita alami. Nah, pemangkasan ini terdiri dari pemangkasan awal atau potong pucuk. Potong pucuk ini biasanya kita ketika tanaman dari semai ingin kita pindah ke lahan atau ke media tanam polybag yang lebih besar. Ini kita menggunting atau memotong pucuk tanaman tersebut bertujuan untuk memperoleh percabangan yang lebih banyak yang nantinya di ketiak batang tersebut akan menghasilkan buah-buah yang lebih banyak juga. Tapi satu yang harus diperhatikan, bibitnya harus yang unggul dan yang bagus. Ketika bibit bagus barulah kita bisa memotong, kita bisa merawat, dan kita bisa memaksimalkan hasil panennya di kemudian hari. Nah, apabila kita sudah menanamnya, ketika sudah dipotong tersebut kan langsung ditanam di media tanam. Nah, ketika percabangan sudah maksimal, jangan lupa juga pupuk dimaksimalkan. Pupuk sudah saya sering bahas, yaitu pupuk utama adalah NPK Mutiara 16 dan 1 pupuk kompos. Itu sudah cukup rasanya, perpaduan antara pupuk kompos dan pupuk NPK 16 karena secara pupuk itu kita bisa menghemat apabila kita menggunakan juga perpaduan antara pupuk kompos dan pupuk NPK. Pupuk kompos ini akan membuat tanah lebih ramah dan tidak diperas terlalu sering. Jadi tanah itu bisa ditanami berkali-kali apabila tanahnya tidak terlalu rusak dikarenakan terlalu banyak pupuk kimia. Oke, lanjut lagi di pemotongan batang atau pemotongan daun. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan lagi setelah pemotongan pertama tadi, setelah subur dan mulai berbunga, itu lakukan pemangkasan kedua. Tetapi pemangkasan tersebut seperti di intro video tadi, yaitu pemangkasan di daun bagian bawah. Jadi yang disisakan nantinya akan daun atas saja. Kan daun atas tadi sudah kita potong di pertama kali kita tanam. Nah, setelah dia subur dan akan berbunga, barulah kita pangkas lagi yang bagian bawah. Jadi yang bagian tengah akan subur maksimal, dan di ketiak-ketiak daun tersebut akan menghasilkan buah-buah cabai yang tentunya lebat dan besar-besar. Nah, percabangan ini penting karena kalau kita percabangan kita terlalu berantakan, kita tidak bisa memaksimalkan panen atau memaksimalkan buah cabai tersebut. Jadi cabai bisa kecil-kecil, cabai pun berbuahnya tidak barengan atau tidak sama. Ini tentunya sangat merugikan bagi kita petani cabai. Mungkin itu saja. Mungkin bisa langsung dipraktekkan. Yang pertama tadi gunting atasnya, tanam, setelah berbunga barulah pangkas bagian bawah. Oke, sudah paham? Kalau ada yang belum paham, coba diulang video ini dan dilihat juga intronya video pertama tadi. Pasti paham. Nah, khusus rekomendasi saya, menanam cabai itu harus diperhatikan juga musim-musim apa harga cabai mahal. Jangan sampai kita merugi dalam bertani cabai, karena pertanian cabai ini sangat rumit dan sangat besar modalnya. Jadi apabila kita salah dalam langkah,
maka kerugian sudah menanti bagi petani cabai. Baik skala kecil maupun skala besar, pertanian cabai perlu direncanakan. Oke, sekian dan terima kasih.